Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Justin Pratama, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hasil dari analisis buku teks bahasa Indonesia yang telah saya lakukan pada tanggal 26 November 2024. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya kali ini adalah pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi manusia agar dapat berfungsi dalam kehidupan. Buku teks ialah salah satu sumber dari pelajaran yang dapat digunakan oleh guru maupun peserta didik. Buku teks adalah semua buku yang digunakan pada sebagian dasar atau bagian dari fokus pembelajaran. Buku teks yang kita pakai saat kita bersekolah dulu dapat diuji kelayakannya, layak atau tidak layak pakai. Sebuah buku teks haruslah layak dan memenuhi beberapa kategori untuk dikatakan layak pakai dan bisa dipakai oleh guru juga siswa. Pada pembahasan kali ini, saya akan memakai teori Greene and Petty. Menurut teori Greene and Petty, buku teks harus memenuhi 10 kriteria agar dapat dikatakan layak pakai. Ke-10 kriteria tersebut, diantaranya buku teks harus menarik minat siswa, buku teks harus memotivasi siswa, buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik, buku teks harus mempertimbangkan aspek linguistik, buku teks harus berkaitan dengan pelajaran lain, buku teks harus menstimulasi siswa, buku teks harus menghindari konsep yang samar-samar, buku teks harus memiliki sudut pandang yang jelas, buku teks harus memberi penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa, dan buku teks harus mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan pendapat. Dari ke-10 teori ini, saya akan memakai 5 di antara 10-nya. Adapun buku yang saya analisis di sini adalah buku Cerdas-Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA kelas 12. Penulis dari buku ini ialah Bambang Trimansyah, diterbitkan oleh Kemdikbudristek pada tahun 2022 dengan ISBN 9786022443247 dan memiliki tebal halaman setebal 246 halaman. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan identifikasi buku kali ini adalah bagaimana isi dari buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia dapat menarik minat pembacanya. Selanjutnya ada apakah isi dari buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 12 memiliki relevansi atau keterkaitan terhadap mata pelajaran lain. Lalu selanjutnya, bagaimana cara siswa memahami dan mencerna pelajaran yang dibahas dalam buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia dengan baik. Lalu, apa saja nilai-nilai yang diajarkan dalam buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 12 dan bagaimana buku teks tersebut memberi pemantapan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Lalu selanjutnya, bagaimana isi dari buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia dapat mengajarkan cara menghargai perbedaan. Metodologi yang saya pakai pada penelitian kali ini ialah bersifat deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menjelaskan suatu variabel dalam penelitian. Untuk menguji hipotesis terhadap data kajian yang dilakukan dengan melibatkan siswa SMA Metodis 2 Palembang dalam menganalisis buku teks bahasa dan bahasa Indonesia yang dipakai untuk pembelajaran di kelas. Adapun metodologinya sebagai berikut. Indikator merupakan 5 buah dari 10 buah teori dari Greene-Petty tadi. Adapun 5 indikator tersebut adalah buku teks harus menarik minat siswa, dan pertanyaan yang saya pakai adalah apakah buku teks yang Anda pelajari dapat menarik minat Anda untuk belajar? Lalu indikator yang kedua ialah buku teks harus memiliki keterkaitan dengan pelajaran lain. Pertanyaannya, apakah buku teks tersebut memiliki relevansi atau keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain? Lalu selanjutnya,
Buku teks harus memiliki sudut pandang yang jelas. Apakah Anda dapat memahami dan mencerna pelajaran yang dibahas dalam buku teks tersebut? Lalu selanjutnya, buku teks harus memberi penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Lalu pertanyaannya, apakah buku teks tersebut sudah mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang baik? Lalu, indikator selanjutnya yang kelima, buku teks harus mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan. Pertanyaannya, apakah buku teks tersebut mengajarkan Anda untuk saling menghargai pendapat dan perbedaan antara satu sama lain? Indikator penilaian yang saya pakai, di sini saya menggunakan skala Goodman yang berupa pemilihan jawaban antara ya dan tidak. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan skala Goodman dengan melibatkan 28 siswa SMA Metodis 2 Palembang. Adapun hasil dari penelitian saya, untuk pertanyaan yang pertama, sebanyak 28 siswa. Dua di antaranya memilih menjawab tidak pada pertanyaan nomor satu, yaitu apakah buku teks yang Anda pelajari menarik minat belajar Anda? Menurut di antara 28 siswa, buku teks tersebut belum dapat menarik minat belajar mereka. Dan menurut 26 siswa lainnya, buku teks tersebut menarik minat belajar mereka. Maka dari itu, untuk pertanyaan pertama atau indikator yang pertama, dikatakan lulus dari indikator yang pertama. Lalu selanjutnya, apakah isi buku teks tersebut memiliki relevansi atau keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain? 4 orang dari 28 siswa menjawab tidak, dan 24 orang lainnya menjawab ya. Maka dari itu, sebanyak 85% menyatakan bahwa isi buku teks tersebut memiliki relevansi dan keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Lalu selanjutnya, apakah Anda dapat memahami dan mencerna pelajaran yang dibahas dalam buku teks tersebut dengan baik? Hanya 1 orang menjawab tidak, dan 27 orang lainnya menjawab ya. Bagi 96,4% dapat memahami dan mencerna pelajaran yang dibahas dalam buku teks tersebut dengan baik, dan hanya 1 orang yang menyatakan tidak dapat memahami pelajaran yang dibahas dalam buku teks tersebut. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah Anda merasa buku teks tersebut sudah mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang baik? Menurut pertanyaan yang keempat, 100% atau 28 siswa menjawab ya semua. Dan mereka semua menyatakan bahwa buku teks tersebut sudah mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang baik. Lalu pertanyaan yang terakhir, apakah buku teks tersebut mengajarkan Anda untuk saling menghargai pendapat dan atau perbedaan satu sama lain? Sebanyak 3 orang menjawab tidak, dan sebanyak 25 orang menjawab ya. Sebanyak 89,3% menyatakan bahwa buku teks tersebut telah mengajarkan mereka untuk menghargai pendapat dan perbedaan antara satu sama lain. Maka dari itu, skala Goodman yang saya pakai telah dijawab oleh siswa SMA Metodis 2 Palembang, dan dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia layak pakai dan siap untuk dipakai dalam kurikulum dan diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka. Adapun kesimpulan dari penelitian kali ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menelaah buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 12, telah didukung oleh 28 siswa-siswi kelas 12 IPA 1 SMA Metodis 2 Palembang. Penulis dapat menyampaikan bahwa buku teks tersebut masuk dalam kategori layak pakai dari 5 landasan kelayakan yang penulis ambil dari teori Greene and Petty. Di antaranya, buku teks harus menarik minat siswa, buku teks harus berkaitan dengan pelajaran lain, buku teks harus memiliki sudut pandang yang jelas, buku teks harus memberi pendekatan nilai-nilai anak dan orang dewasa, dan buku teks harus mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan. Baiklah,
Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.